Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maratu Soleha dari HES 6B ingin menjelaskan tentang implementasi akad wadiah terhadap produk titipan di perbankan syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian wadiah, dan yang kedua yaitu sumber hukum wadiah, yang ketiga yaitu rukun dan syarat wadiah, dan yang keempat adalah implementasi wadiah di perbankan syariah. Yang pertama, wadiah. Apa sih itu wadiah? Wadiah itu adalah titipan, yang menurut bahasa adalah wadiah adalah titipan seseorang ke orang lain, individu maupun badan hukum, yang si penerima titipan ini bertujuan untuk menjaga dan merawat barang tersebut dari kehilangan ataupun kecurian. Dan yang menurut istilah itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, al-wadiah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Yang kedua yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi, al-wadiah adalah akad yang pada intinya yaitu meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan. Yang ketiga yaitu menurut Idris Ahmad, al-wadiah adalah titipan barang yang diserahkan atau diamanahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik-baik. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum wadiah, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, hutangnya, dan hendaklah bertawakal kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan saksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya itu dasar hukum al-wadiah menurut hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun wadiah. Rukun wadiah yaitu yang pertama pihak yang berakad. Siapa sih pihak yang berakad itu? Yaitu ada orang yang menitipkan barang atau yang bisa disebut dengan mud'i, dan orang yang dititipkan barang atau bisa disebut dengan wad'i. Yang kedua yaitu adanya objek yang diakadkan atau yang disebut dengan wadiah. Yang ketiga yaitu sigot, yaitu adanya serah dan terima ataupun ijab qabul. Adapun syarat wadiah yaitu yang pertama, orang yang melakukan akad sudah balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya yaitu barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Yang ketiga yaitu bagi si penerima titipan ini harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis wadiah. Jenis-jenis wadiah ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu wadiah yat amanah, dan yang kedua yaitu wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah adalah akad penitipan barang atau uang yang dimana si penerima titipan ini tidak boleh memanfaatkan barang titipan orang tersebut. Yang kedua yaitu wadiah yat domanah adalah akad penitipan barang atau uang yang dimana si penerima titipan ini boleh memanfaatkan barang titipan orang tersebut. Nah, yang lebih jelasnya lagi yaitu bagaimana sih implementasi akad yat amanah dan akad yat domanah di perbankan syariah. Nah, bagaimana sih implementasi akad wadiah yat amanah di perbankan syariah tersebut? Yaitu si nasabah
dan si lembaga keuangan syariah ini melakukan akad wadiah yat amanah, dan kemudian si nasabah ini dia memberikan barang titipan ke lembaga keuangan syariah, dan si lembaga keuangan syariah ini tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, maka si nasabah ini harus membayar jasa penitipan ke si lembaga keuangan syariah. Nah, berikutnya bagaimana sih implementasi wadiah ya domanah di perbankan syariah ini? Yaitu sama seperti implementasi akad wadiah yat amanah di perbankan syariah. Bedanya yaitu di wadiah ya domanah ini si lembaga keuangan syariah boleh memanfaatkan barang atau uang si nasabah tersebut. Kemudian si lembaga keuangan syariah ini dia menyalurkan lagi uang si nasabah ini ke nasabah yang lain, yaitu bisa menggunakan akad bagi hasil, yaitu mudorobah, dan akad keuntungan profit, yaitu akad murabahah dan juga sewa. Dan kemudian si lembaga keuangan syariah ini memberikan bonus kepada nasabah, dan bonus ini tidak wajib karena di wadiah ini tidak boleh adanya keuntungan. Jika adanya keuntungan maka hukumnya haram ataupun bisa disebut dengan riba. Sekian presentasi